Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang reaksi setan terhadap orang sholat. Sama-sama mendirikan sholat itu kualitasnya bisa jadi beda-beda sesuai dengan kualitas keilmuan orang yang menunaikan sholat. Walaupun rokaatnya sama, durasi sholatnya sama, rukuk sujudnya sama, tapi bisa jadi kualitasnya tetap beda. Karena yang sama itu adalah yang lahiriah, yang syariat. Padahal penilaian sholat itu tidak hanya dilihat dari sisi syariat, tapi juga harus dilihat dari sisi hakikat. Sehingga bisa jadi ada orang yang lahiriahnya itu sholatnya bagus, tumakninah, rukuk sujudnya benar, iktidalnya benar, bacaannya fasih, lagunya enak. Sementara di sisi lain ada orang yang bisa jadi sholatnya biasa-biasa saja, tetapi hatinya khusyuk. Setiap kali dia takbiratul ihram, hatinya langsung nyambung ke Allah. Nah, yang seperti ini tentunya nanti di hadapan Allah kualitas sholatnya berbeda. Nah, kita tidak punya kewenangan untuk menilai baik dan buruknya sholat seseorang. Itu bukan kewenangan kita. Yang punya kewenangan menilai sholat seseorang itu baik atau kurang baik, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya ahli suluk. Ahli suluk itu adalah orang yang sedang melakukan perjalanan rohani menuju Allah, dan dalam perjalanannya dia di bawah bimbingan seorang mursyid, guru thariqah. Itu sholatnya akan membuahkan 6 hal, 6 kondisi rohani. Pertama yaitu sucinya hati dari sifat tercela, terutama sucinya hati dari sifat takabur. Takabur itu merasa besar. Yang mempengaruhi seseorang untuk takabur itu adalah nafsu. Karena memang nafsu itu Allah ciptakan dari alam kemuliaan, sehingga maunya nafsu itu selalu dianggap mulia, merasa paling mulia. Nah, ketika seorang sholat itu diawali dengan takbir. Ketika takbir itu dia berikrar, mengakui bahwa yang besar hanya Allah, yang agung hanya Allah, selain Allah semuanya kecil. Maka dengan takbir itu seseorang dari takabur menjadi tawadhu, dari sombong menjadi rendah hati. Karena sombong itu sumber dari segala macam penyakit. Dan seseorang tidak akan bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia masih membawa sifat sombong. Karena berarti dia telah menyaingi Allah. Jadi buah sholat yang pertama sucinya hati dari sifat takabur, kemudian muncul sifat tawadhu atau rasa rendah hati di hadapan Allah. Kemudian setelah hatinya merasa hina dan rendah di hadapan Allah, maka akan terbukalah pintu gaib. Dan pintu kehinaan ini adalah pintu yang peminatnya masih sepi. Ya, jadi
untuk menuju Allah itu ada beberapa pintu. Berdasarkan pengalaman Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di antara beberapa pintu itu rata-rata peminatnya itu banyak, sehingga untuk lewat pintu itu harus berdesak-desakan. Tapi ada pintu yang sunyi, sepi peminat. Apa itu? Pintu merasa hina di hadapan Allah. Maka ketika seorang hatinya telah rendah, dia punya kesempatan masuk ke pintu gaib, yaitu melalui pintu merasa hina di hadapan Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau dia sudah masuk ke dalam pintu gaib, dia akan mampu melakukan munajat. Munajat itu bercakap-cakap dengan Allah, ya, berbisik-bisik dengan Allah. Jadi berbicara dengan pelan dengan kekasih, itu namanya munajat. Mengapa pelan? Ya supaya tidak didengar oleh orang yang lain. Munajatnya seorang hamba ketika sholat adalah dengan membaca Al-Quran dan aneka macam dzikir yang ada di dalam sholat. Sementara jawaban Allah atau munajat Allah terhadap orang yang sholat adalah pertama dengan memberikan pemahaman. Paham bahwa semua yang telah terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi itu semua berdasarkan qada qadarnya Allah, dan kita harus rela menjalaninya. Nah, kemudian yang kedua, terbukanya mata hati bahwa semua yang kita saksikan itu adalah bentuk penampakan dari sifat maha indahnya Allah, maha agungnya Allah, atau maha sempurnanya Allah. Itu cara munajatnya Allah kepada hambanya. Setelah dia mampu melakukan munajat, maka dia akan masuk lagi ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu bermesraan dengan Allah. Istilahnya musofat. Kalau munajat tadi itu dialognya masih menggunakan lesan, ya, lesannya dengan membaca Al-Quran, dengan baca zikir. Tapi kalau musofat ini dialog yang sudah dari hati ke hati, sehingga kondisinya sudah sangat mesra. Nah, jadi tidak dari lesan tapi dari hati. Setelah itu kemudian yang kelima, bahwa sholat itu menjadi sumber rahasia. Setelah seorang hamba mesra dengan Allah, maka oleh Allah akan diberi tahu tentang aneka macam rahasia, baik rahasia alam malakut maupun rahasia alam jabarut. Kemudian puncaknya yang keenam, dia akan leluasa di alam jabarut sehingga dia memancar aneka macam cahaya. Itu 6 kondisi rohani yang akan dilalui oleh orang ahlu suluk ketika dia sedang menunaikan sholat. Adapun untuk orang-orang yang bukan ahli suluk atau orang awam, orang biasa, itu bisa jadi nggak sampai 6, mungkin 2 atau 3 itu sudah luar biasa. Tapi untuk para walinya Allah, para nabi, para rasul, itu hal yang dihasilkan dari ibadah sholatnya itu sampai ada 6. Maka kemudian dalam ungkapan yang populer, as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena kualitas sholat itu berbeda-beda, tergantung kualitas iman dan ilmunya orang yang sholat, maka reaksi setan terhadap orang sholat itu juga berbeda, ya. Reaksi setan terhadap orang yang sholat itu juga berbeda. Yang demikian ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abu Thalib. Dia menceritakan bahwa ketika orang mukmin yang alim hendak menunaikan sholat, dia masih berwudu, itu setan sudah ketakutan. Padahal dia baru wudu, Pak, ya. Baru wudu untuk sholat itu setan sudah ketakutan. Itu kalau yang sholat itu orang mukmin yang alim, yang paham dengan hak-hak sholat, baik hak lahiriah maupun hak batiniah. Ini baru
wudu saja itu setan sudah lari terbirit-birit menjauh karena ketakutan. Kemudian kalau orang itu sudah siap untuk takbir, untuk mengawali sholatnya, itu setan menjauh, iblis oleh Allah dikurung, ya. Kemudian orang itu dilindungi oleh Allah sehingga dia tidak memandang kecuali berhadapan-hadapan dengan Allah. Itu ketika dia sedang siap untuk bertakbir. Begitu dia takbir yang pertama sebagai pembukaan sholat, maka kemudian Allah akan melihat yang ada di dalam hatinya. Jika ternyata di dalam hatinya itu benar-benar bahwa yang maha besar hanya Allah, selain Allah semuanya kecil, maka kemudian Allah akan berkata kepada orang tadi, wahai hambaku, benar yang kau katakan. Lesanmu mengucapkan Allah maha besar, hatimu ternyata juga benar. Di dalam hatimu yang besar hanya Allah, selain Allah semuanya kecil, ya. Kedudukanmu kecil, ilmumu kecil, ibadahmu kecil, kekayaanmu kecil, jabatanmu kecil, pengaruhmu kecil, semuanya kecil. Yang besar hanya Allah. Setelah itu kemudian dari hati tadi memancar cahaya, ya, yang sampai cahaya itu memenuhi angkasa sampai tembus ke langit malakut. Itu jika yang sholat adalah orang mukmin yang alim. Nah, berikutnya wa innal ghafila, dan sesungguhnya orang mukmin yang lalai di dalam sholatnya, al jahila yang bodoh, idza qoma, bila dia berdiri, ilal wudu'i untuk berwudu, istausathu, maka akan mengerubunginya apa asayatinu, setan-setan. Jadi beda sekali reaksi setan terhadap orang yang sholat. Kalau yang sholat orangnya alim, baru wudu setan sudah kabur, ya. Tapi kalau orang bodoh, ketika wudu itu setan malah ngerubunginya, ya, mengerubunginya. Kama yastausu dubabu ala nuqtatil asali, sebagaimana lalat mengerubungi setetes madu, ya. Jadi setan mengerubungi orang mukmin yang wudu, ya, seperti halnya lalat mengerubungi setetes madu. Nah, ini ada perumpamaan yang agak kontroversial. Di satu sisi lalat, di sisi lain yang dikerubungi madu. Padahal umumnya lalat itu yang dikerubungi kan bukan madu, ya. Di mana-mana kita sering menyaksikan kalau lalat itu yang dikerubungi adalah telek atau kotoran. Tapi ini kok ada, ya, lalat ngerubungin madu. Kenapa? Karena yang diperumpamakan begini, lalat itu adalah setan, sementara yang dikerubungi tadi itu adalah orang beriman yang wudu. Serendah-rendahnya orang beriman tetap seperti madu. Maksudnya begitu, ya. Serendah-rendahnya kualitas iman seseorang tetap dia bagaikan madu. Jangan terus kemudian nanti masa lalat ngerubung madu, umumnya lalat yang ngerubung telek. Masa orang beriman disamakan dengan telek? Kan ya tidak pantas. Ya, maka perumpamaannya bahwa lalat itu adalah setan, ya, sementara madu itu adalah orang yang beriman. Jadi serendah-rendahnya kualitas iman seseorang, dia tetap bagaikan madu. Nah. Kemudian faidza kabaro ittala'al maliku fi qalbihi fa idzan kullu syai'in fi qalbi akbaru minallahi indahu. Ketika si orang mukmin yang bodoh tadi takbiratul ihram, itu Allah memandang hati si hamba tadi. Ternyata di dalam hatinya itu dia tidak membesarkan Allah, tapi membesarkan selain Allah. Namanya orang bodoh, ya. Sehingga walaupun lesannya mengucapkan Allah maha besar, tapi hatinya aku juga besar, kekayaanku juga besar, jabatanku juga besar, pengaruhku juga besar, gitu, ya. Maka kemudian Allah akan berfirman kepada si hamba yang bodoh tadi, kadzabta,
laisallahu fi qalbiha kama taqulu. Kau telah berdusta, ya. Ternyata dalam hatimu tidak sama dengan apa yang kau ucapkan. Lesanmu mengatakan Allah Maha Besar, tapi hatimu membesarkan selain Allah. Ya. Fayasuru min qalbihi tuhonun. Kalau tadi yang mukmin alim akan memancar cahaya yang membumbung tinggi ke langit sampai ke langit malakut, ya. Sebaliknya kalau orang yang bodoh ini yang keluar dari hatinya adalah asap, ya, bukan cahaya tapi asap, ya. Yalhaqu bi'anani sama, asap itu akan membumbung tinggi ke langit, fayakunu hijaban liqalbihi anil malakuti. Akhirnya asap itu justru menjadi penghalang, ya, penghalang hatinya orang yang sholat dari alam malakut, ya. Fayarutu dzalikal hijabu sholatahu. Akhirnya asap yang keluar dari hatinya itu justru menghalangi si hamba tadi dari menyaksikan keagungan Allah, justru menjadi hijab dari sholatnya. Kemudian setelah itu watal takomu asyayatinu qalbahu. Kemudian hatinya orang yang sholat tadi ditelan sama setan, artinya dikuasai oleh setan, ya. Wala tazalu, dan setan tidak henti-hentinya tanfahu, selalu meniup fihi, di dalam hati, wa tanfasu, dan membisikkan, wa tuwaswisu, dan membuat was-was atau ragu-ragu, wa tuzayyinu lahu, dan mengingatkan hal-hal yang indah, hatta yang syarifa, sehingga berpaling min sholatihi, dari sholatnya, karena hatinya dikuasai oleh setan, sehingga selama sholat itu dia tidak ingat Allah sama sekali, yang ada malah ingat yang lainnya. Yang ada dia malah ingat yang lainnya, bahkan apa yang tadinya nggak ingat, ya, itu begitu sholat dia malah ingat. Itu karena tadi itu setannya dari hatinya telah dikuasai oleh setan. Maka dulu itu pernah ada, ya, seseorang yang mengadu kepada Imam Hanafi bahwa dia harta yang berharga itu hilang, ya, karena dia lupa menaruhnya di mana. Terus dia minta saran kepada Syekh Abu Hanifah. Oleh Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi dikasih tahu, coba kamu sholat. Begitu sholat baru dapat 1 rakaat sudah ingat bahwa hartanya tadi itu disimpan di satu tempat. Nah, jadi ternyata sholat salah satu cara untuk mencari barang hilang. Nah, kita kan sering seperti itu juga kan, ya. Sebelum sholat nyari pulpen, apa nyari dompet, apa nyari apa gitu, nggak ketemu. Begitu terus sholat baru Allahu Akbar udah langsung ingat, karena diingatkan sama setan. Nah, bisa menggunakan setan, ya, jasa setan untuk nyari barang hilang. Nah, wala yaqilu ma fa'ala, selain dia tidak ingat Allah di dalam sholatnya, juga tidak memikirkan apa yang dia lakukan. Itu sholatnya orang yang beriman tapi masih lalai karena kebodohannya, sehingga dampak yang ditimbulkan juga beda, reaksinya setan juga beda. Summa dzakara, kemudian sang penulis kitab ini menyebutkan hikmata hasriha, tentang hikmah diringkasnya sholat, fi adadi maklumin, dalam bilangan yang diketahui, wa huwa khamsatun, yaitu 5 waktu. Berikut ini akan dijelaskan tentang hikmah diringkasnya sholat. Tapi yang dimaksud diringkas di sini bukan sholat jamak atau sholat qashar, itu bukan. Yang dimaksud sholat diringkas di sini adalah bahwa dalam cerita Isra Mi'raj itu kan terkenal sekali, pada mulanya Allah itu mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya dalam sehari semalam untuk sholat 50 sholat, ya. Pada mulanya 50 sholat harus ditunaikan dalam waktu 24 jam sehari semalam. Oleh Nabi Muhammad langsung diterima, tapi begitu Nabi Muhammad turun ketemu dengan Nabi Musa, akhirnya
Setelah ditanya oleh Nabi Musa, kemudian atas saran Nabi Musa, Nabi Muhammad diminta untuk kembali menghadap Allah untuk minta keringanan. Akhirnya benar, Nabi Muhammad menghadap Allah lagi dari 50 menjadi 45. Jadi setiap satu kali naik itu dikurangi 5. Terus tanya Nabi Musa lagi, minta lagi pengurangan. Akhirnya tinggal 40, tinggal 35, 30 sampai bolak-balik ya. Terakhir tinggal 5 waktu. Bahkan ketika tinggal 5 waktu ini, itu Nabi Musa masih mengusulkan ya, meminta kepada Nabi Muhammad untuk menghadap Allah lagi supaya dikurangi lagi. Tapi Nabi Muhammad bilang malu masa dari 50 tinggal 5 kok masih minta pengurangan. Seandainya Nabi Muhammad mau ya dari 5 terus dikurangi lagi, ya nanti malah rugi. Jauh-jauh di Isra Mi'raj kan pulang tidak bawa apa-apa ya. Maka kemudian Nabi Muhammad tetap mau menerima yang 5 ini, dari 50 menjadi 5. Nah, itu ada hikmahnya, yang hikmahnya akan dijelaskan dalam pembahasan berikut ini. Faqala, maka kemudian Syekh Ibnu Athaillah yang punya kitab Al-Hikam menjelaskan, alima, Allah maha mengetahui, wujudad dha'fi, adanya kelemahan minka darimu kaum mukminin. Faqalil, maka Allah menyedikitkan a'dadaha, bilangannya sholat. Jadi Allah tahu kalau umatnya Nabi Muhammad ini punya kelemahan atau ada kelemahan, maka kemudian permohonan Nabi Muhammad kepada Allah untuk memberikan keringanan dikabulkan. Dari 50 sholat ya tinggal 5 sholat. Wa ya khamsun bata ankanat khamsina, yaitu 5 waktu setelah sebelumnya adalah 50 waktu. Terus hikmahnya apa? Hikmahnya begini, famin lutfihi subhanahu, maka sebagian maha lembutnya Allah, maha kasih sayangnya Allah bika kepada kalian orang yang beriman, ayyuhal insanu wahai manusia, qalala, Allah telah menyedikitkan a'dadaha, bilangannya sholat, ma'a sa'ati zamani, bersamaan dengan luasnya waktu. Artinya waktunya tetap dalam sehari semalam 24 jam, tetapi kewajiban sholatnya disedikitkan oleh Allah tinggal 5 waktu, padahal tadinya 50 sholat, sehingga menjadi ringan lah ya. Kalau 24 jam terus kemudian dipotong untuk sholat 5 waktu, taruhlah setiap sholat itu kita perlu waktu 5 menit, berarti kali 5 kan cuma 25 menit, masih sisa 23 jam lebih 35 menit. Nah, jadi masih luas, masih sisa waktunya jauh lebih banyak. Faja'ala 'alaika sholatan fi awali naharihi, maka kemudian Allah mewajibkan sholat di awal siang, maksudnya adalah sholat subuh. Di sholat subuh itu nyebutnya awal siang. Syukron lima adharahu laka mimbahiri anwarihi, sebagai rasa syukur atas karunia Allah bahwa pagi itu kita masih diberikan nikmat bisa menyaksikan indahnya dunia, sinar matahari ya. Jadi kita begitu bangun tidur untuk memulai siang kita diwajibkan diawali dengan sholat 2 rakaat sebagai rasa syukur kita yang telah Allah karuniai masih bisa menyaksikan indahnya dunia, terangnya sinar matahari. Itu satu alasannya. Wali yang kedua, waliyakuna nuhuduka ilaihi fi awali qiyamika jabron lima khasola min ghaflatika fi tuli manamika. Yang kedua adalah agar bangkitmu dari tidurmu itu diawali dengan mendirikan sholat, ingat kepada Allah untuk mengganti
bahwa semalam suntuk ketika kamu tidur itu dalam kondisi lalai kepada Allah. Ya. Jadi orang kalau tidur itu kan tidak ingat apa-apa, termasuk juga tidak ingat Allah. Maka begitu bangun, sebagai ganti rasa lalai selama berjam-jam itu, kemudian disuruh ingat Allah melalui sholat subuh. Nah. Wa ja'ala 'alaika sholata fi wasati naharihi, kemudian Allah juga menetapkan kewajiban sholat di tengah hari, yaitu sholat duhur. Duhur itu maknanya tampak jelas karena dikerjakan di siang hari atau di tengah hari. Ihmatan an kalima adharahu fi dzalikal waqti min wuquti narihi. Allah wajibkan kalian untuk sholat di tengah hari, di saat panas-panasnya sinar matahari. Itu salah satu hikmahnya adalah untuk meredam, mendinginkan panasnya siang itu, ya, dan juga untuk meredamkan atau mendinginkan panasnya api neraka. Di salah satu hikmahnya sholat duhur itu adalah untuk mendinginkan atau paling tidak meredam, ya, meredam panasnya api neraka. Jadi kalau orang tidak pernah sholat di saat tengah hari kan dia juga tetap bekerja, ya. Siang panas, luarnya panas, dalamnya juga panas. Tapi kalau dia mau sholat, kemudian sholatnya khusyuk, maka walaupun lahiriahnya tetap panas, tapi hatinya dingin, ya. Paling tidak kalau toh tidak dingin hatinya, ya dingin mukanya ketika berwudu. Tapi kalau kemudian sholatnya khusyuk, itu akan dingin kedua-duanya, sehingga walaupun siang hari yang panas tapi hatinya akan terasa adem karena dia baru sholat. Kalau tidak sholat, wah itu panas luar dalam, ya, panas luar dalam. Walaupun dia sudah berada di ruangan yang ada AC-nya, tapi kalau hati itu tidak disiram dengan sholat, muka tidak disiram dengan air wudhu, tetap rasanya panas. Karena di dalam hati kita ada setannya tadi itu loh. Sementara setan itu kan berasal dari api, maka dimanapun dia tinggal akan membuat suasana menjadi panas. Maka harus didinginkan dengan wudhu, didinginkan dengan sholat duhur. Wa ja'ala 'alaika sholata qaruba insirafi nahari. Kemudian agak sore Allah mewajibkan kalian untuk sholat asar. Ya, sholat asar ini saat mendekati berlalunya siang hari. Liyakuna syahidan laka biwujudi ta'atika indal malikil ghaffar. Agar sholatmu pada saat menjelang berakhirnya siang hari itu menjadi saksi bahwa engkau telah menunaikan ketaatan kepada Allah, ya. Kemudian walitasatu 'alaika malaikatur rahman bisolati indal malikid diyan. Juga sholatmu itu akan disaksikan oleh para malaikatnya Allah yang maha pengasih. Itu sholat asar. Di sholat asar termasuk sholat yang banyak yang menyaksikan. Para malaikat ikut menyaksikan. Wa aujaba 'alaika sholata fi awali zamanil laili. Kemudian Allah mewajibkan kepada kalian untuk sholat di awal malam, maksudnya sholat maghrib, ya. Untuk apa? Istiftahan, untuk membuka lidzalika zamani, pada waktu malam atau waktu maghrib, biwujudi ta'atika, dengan adanya ketaatanmu. Kama istaftahta, sebagaimana kau telah membuka awalan naharika, permulaan siangmu, ya. Jadi sebagaimana tadi ketika memasuki awal siang, yaitu waktu subuh kita sholat, maka ketika memasuki awal malam yaitu maghrib kita sholat untuk membuka, ya, membuka peralihan waktu dari siang ke malam. Wastihfadhon lima yatawaqa'u min ajaibil laili. Dan sholat maghrib itu juga untuk menjaga dirimu dari sesuatu keajaiban-keajaiban yang terjadi di malam hari. Di malam hari itu banyak kejadian yang tidak bisa kita prediksi karena terjadi di malam hari. Banyak kejadian-kejadian termasuk berbagai macam jenis kejahatan itu aktifnya di malam hari.
maka orang yang sholat maghrib itu akan terjaga dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di malam hari. Sumalama arota, kemudian ketika kau menginginkan antanama untuk tidur, an sayyidika, meninggalkan tuanmu yaitu Allah, wa tafula, dan kalian lalai, an robika, dari Tuhanmu, wa tatamatta'a, dan kalian bersenang-senang bifirosika, dengan tempat tidurmu, amaroka antau ta'ahu bihudurika mahu, maka sebelum kalian berangkat tidur, sebelum kalian lalai dari Tuhanmu, sebelum kalian menikmati enaknya tiduran di tempat tidur, Allah memerintahkan kepadamu untuk pamitan dulu, yaitu sholat isya. Ya. Di sholat isya itu seakan-akan kita pamitan kepada Allah, ya Allah, sebentar lagi aku mau tidur, dalam tidurku aku nggak ingat kamu, maka sebelum aku tidur aku sowan pamitan, ya, bertemu dengan engkau. Wa ayyakuna akhiru ahdika bihi wujudu ta'atika. Selain itu juga agar akhir aktivitas yang kita lakukan sebelum tidur itu adalah taat kepada Allah, karena sebelum tidur dia telah sholat subuh. Maka kalau lebih bagus lagi, nanti dalam tidurnya pun juga diniati, ya, untuk nunggu datangnya sholat subuh. Ya, dengan modal niat itu tidur kita akan bernilaikan ketaatan. Sama-sama tidur, yang satu tidur nggak niat, ya sekedar tidur, tapi yang satu niatnya, saya tidur malam ini untuk nunggu datangnya sholat subuh. Kenapa kok tidur? Karena sholat subuhnya masih lama, nunggunya sambil tidur. Nah itu seandainya tidur kita ternyata tidak bangun, bablas mati, itu catatannya sudah bagus, Pak. Si fulan meninggal dunia saat menunggu sholat subuh. Itu kalimatnya begitu di catatannya malaikat. Itulah pentingnya niat. Maka setiap kali kita mau tidur malam itu niatkan untuk menunggu datangnya sholat subuh. Seandainya ternyata umur kita tidak sampai subuh, kita bablas matinya dalam keadaan sedang menunggu sholat subuh. Itu modal niat, ya, modal niat dan modal ilmu tadi itu. Fahadza kulluhu jadbun minhu laka lihadratihi. Semua sholat tadi itu, mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu semuanya adalah cara Allah menarik hambanya agar mau hadir di hadapan Allah. Ya, itu cara Allah menarik hambanya agar mau hadir di hadapan Allah. Jadi sholat 5 waktu itu undangan dari Allah. Wastahroja minka li sukri minatihi, dan agar kalian keluar, ya, dan agar keluar dari kalian yaitu rasa mensyukuri nikmatnya Allah. Jadi kita ditarik oleh Allah untuk hadir agar mau mensyukuri nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Maka di dalam hadis itu ada kalimat begini, ajiba rabbuka min qaumin yusakuna ilal jannati bisalasili. Ajiba, kagum sapa rabbuka Tuhanmu, min qaumin, dari sekelompok kaum orang-orang yang beriman, yusakuna, yang mereka digiring, ilal jannati, menuju surga, bisalasili, dengan dirantai. Jadi aneh ini, wong digiring menuju surga tapi kok dirantai. Itu ternyata maksudnya adalah orang mukmin yang dipaksa sholat 5 waktu supaya bisa masuk surga. Jadi dirantai supaya nggak lepas, ya, nggak lepas. Karena kalau nggak dirantai nanti malah lepas, dia nggak sholat. Jadi digambarkan seperti orang itu sedang digiring menuju surga tapi sambil diikat supaya dia tidak lari. Karena dia belum paham. Seandainya dia paham, dia tidak perlu diikat, sudah berangkat dengan sendirinya. Karena ini kebanyakan masih belum tahu, masih rata-rata masih bodoh, ya. Maka untuk menuju surga itu dia harus diikat kemudian digiring. Itu gambaran dari karunia yang Allah berikan kepada orang beriman untuk menunaikan sholat 5 waktu, supaya dalam sehari semalam itu selalu ingat Allah, ya, ibaratnya dirantai itu dengan cara disuruh sholat 5
kali. Sementara malam ini sampai di sini dulu, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.